Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Dalam kesempatan kali ini, sebelumnya perkenalkan nama saya Elisabethika Kristina Hartuti akan memberikan video pembelajaran dalam mata kuliah Perekonomian Indonesia. Tujuan perkuliahan dan kompetensi perkuliahan bahwa dalam mata kuliah Perekonomian Indonesia, mahasiswa mampu secara teoritis akan memahami perekonomian Indonesia dan juga nanti akan menganalisis permasalahan yang ada, memahami perencanaan ekonomi di Indonesia, memahami kependudukan dan ketenagakerjaan di Indonesia, kondisi Indonesia secara makro, strategi dan kebijakan pembangunan ekonomi nasional, ada perdagangan internasional, dan juga nanti ada peranan koperasi, BUMN, dan BUMS yang ada di dalam perekonomian Indonesia. Kompetensi perkuliahan dapat dipahami dari pokok bahasan dan kemudian kita akan melakukan evaluasi pembelajaran yang akan kita bagi menjadi dua, yaitu ada evaluasi sumatif dan juga nanti ada evaluasi formatif, di mana untuk evaluasi sumatif akan dilakukan dengan cara penugasan individu dan atau kelompok terdiri dari jenis tugas sebagai berikut. Rincian tugas yang pertama adalah permasalahan perekonomian Indonesia dan permasalahan pokok dari prospek ke depan, termasuk mekanisme dan perencanaan ekonomi Indonesia itu akan diberikan. Kemudian ada pembangunan dan perencanaan pemerintah dalam pembangunan ekonomi nasional, dan nanti ada aspek sistem pengupahan di Indonesia. Ekonomi Indonesia atau perekonomian Indonesia yang kita ketahui adalah negara Indonesia merupakan negara yang memiliki potensi yang cukup besar. Dan ini bisa dilihat bahwa kita, negara Indonesia, sangat diperhatikan oleh dunia internasional karena kita merupakan negara yang terbesar di Asia Tenggara dan memiliki sejumlah karakteristik yang menempatkan negara ini dalam posisi yang baik untuk mengalami perkembangan ekonomi yang cukup pesat. Dan kemudian untuk evaluasi formatif, akan ada ujian tengah semester di mana nanti akan dibagi menjadi 7 pokok bahasan di dalam ujian tengah semester, dan juga nanti ada 7 pokok bahasan lagi setelah UTS, yaitu sebagai ujian akhir semester. Dalam kegiatan pembelajaran kali ini diharapkan para mahasiswa bisa mempelajari dengan baik sehingga mendapatkan nilai. Sekianlah penjelasan mengenai mata kuliah Perekonomian Indonesia. Mari kita simak pembelajaran yang ada di kelas melalui online untuk mata kuliah Perekonomian Indonesia. Selamat siang dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alam dan lingkungan hidup. Ya. Dari sini teman-teman ada yang mau bertanya untuk pembangunan ekonomi berkelanjutan. Baik, yang berkaitan dengan poin B, bahwa lembaga perencanaan pembangunan di Indonesia itu diatur dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Di mana di sini ada sistem ekonomi yang dianut adalah sistem ekonomi campuran. Ada yang masih ingat nggak sistem ekonomi itu apa saja? Ada yang bisa jawab? Sistem ekonomi yang dianut oleh beberapa negara itu ada berapa dan sebutkan. Silakan yang bisa menjawab akan mendapatkan poin tambahan untuk keaktifan kelas. Saya, Bu. Boleh, ini dengan siapa? Nomor Kadafi. Oke, silakan Mas. Apa saja sistem ekonomi yang dianut oleh beberapa negara termasuk Indonesia, yaitu menganut sistem ekonomi campuran? Oke, saya masih ini, Bu. Sistem ekonomi terbagi menjadi 4. Oke, apa saja? Yaitu sistem ekonomi tradisional, sistem komando atau terpusat, sistem ekonomi pasar atau liberal, dan sistem ekonomi campuran, Bu. Oke, yang pertama, sistem ekonomi terpusat. Itu sistem ekonomi yang seperti apa? Yang lainnya boleh membantu ya, nanti kalau misalkan ada tanggapan tambahan. Silakan, Mas. Apa itu sistem ekonomi terpusat? Bagaimana cirinya dalam sistem ekonomi terpusat? Sistem ekonomi terpusat adalah
wadah bagi pemerintah untuk membuat sebuah keputusan ekonomi. Pemerintah mempunyai kekuasaan yang berpengaruh pada kegiatan ekonomi, Bu. Terus, cirinya bagaimana? Sebenarnya kunci dari poin dari sistem ekonomi terpusat itu seperti apa? Yang pertama, seluruh sumber daya dan faktor produksi yang ada, seperti tanah, modal, teknologi dan tenaga kerja, dan kekayaan alam dimiliki oleh rakyat itu diwakili oleh pemerintah. Jadi pemerintah di sini adalah berkuasa atas semua faktor produksi yang ada di dalam perekonomian. Ya, ini perlu diingat ya teman-teman, nanti saat kalian mempelajari hal berikutnya sudah paham ya. Sistem ekonomi terpusat itu cirinya adalah bagaimana tadi Mas Dava, ada nggak Dava? Iya, Bu. Ya. Bagaimana sistem ekonomi terpusat yang Ibu udah jelaskan tadi? Bisa diulangi lagi? Sistem ekonomi terpusat adalah wadah bagi pemerintah untuk membuat sebuah keputusan ekonomi. Pemerintah mempunyai kekuasaan yang berpengaruh pada kegiatan ekonomi, Bu. Baik. Baik, makasih Pak Davi. Terima kasih ya sudah menambahkan ya. Sebenarnya poinnya tadi. Mbak Marieta, coba diulangi lagi yang tadi disebutkan Sistem ekonomi terpusat itu seluruh kegiatan ekonomi dikendalikan oleh pemerintah. Dipegang kendali oleh pemerintah. Dikendalikan oleh pemerintah. Jadi seluruh faktor produksi yang ada di perekonomian itu dikuasai oleh pemerintah. Ada yang tahu nggak sih faktor produksi itu apa saja yang tadi Ibu sebutkan? Ini sudah bisa bisa ditemukan oleh ditemukan di materi yang lain. Apa yang dimaksud dengan faktor produksi? Ini nanti akan ketemu di mikro ada, kemudian di pengantar ilmu ekonomi juga ada. Apa yang dimaksud dengan sumber produksi? Faktor-faktor produksi. Faktor produksi adalah sumber daya yang digunakan dalam sebuah proses produksi barang dan jasa. Pada awalnya faktor produksi dibagi menjadi 4 kelompok, yaitu tenaga kerja, modal, sumber daya alam, dan kewirausahaan, Bu. Oke, jadi sebenarnya itu lebih ke betul kewirausahaan ada, tapi mungkin sekarang ditambah dengan teknologi ya teman-teman ya. Jadi faktor produksinya itu ada tanah, kemudian ada teknologi, ada modal, dan juga ada tenaga kerja. Baik. Nah, dalam hal ini berarti pemerintah mengatur semua yang ada di masyarakat ya, baik itu jumlah produksi yang harus diproduksi, kemana saja harus didistribusikan. Mana nih? Baik. Lanjut. Tadi siapa yang melanjutkan untuk sistem ekonomi pasar? Siapa yang bisa menjawab atau menjelaskan sistem ekonomi pasar? Silakan. Saya Ibu. Silakan Alia. Sistem ekonomi merupakan sistem ekonomi yang berlandaskan pada kebebasan individu dan perusahaan dalam menentukan berbagai kegiatan ekonomi seperti konsumsi dan produksi. Baik. Jadi di dalam
sistem ekonomi pasar itu kebalikannya dari sistem ekonomi terpusat, ya, di mana di sini justru pemerintah tidak berperan dalam perekonomian, ya. Cirinya itu adalah adanya kebebasan individu, ya, untuk menentukan kegiatan ekonominya. Kemudian ada mekanisme pasar yang merupakan sarana dalam menentukan tingkat harga. Jadi harga itu sudah ditentukan oleh pasar, ya. Pemerintah tidak ikut campur dalam perekonomian. Kemudian ada di sini juga di saat suatu masyarakat atau kelompok ingin memproduksi suatu barang, maka mereka bisa menentukan sendiri, ya. Kalau yang tadi di sistem ekonomi terpusat itu semua ditentukan oleh pemerintah, ya. Tetapi kalau di dalam sistem ekonomi pasar itu masyarakat itu diberikan kebebasan, ya. Jadi faktor-faktor produksi itu diakui oleh masyarakat, gitu. Oke, kita menyangkut tadi setelah membaca di materi bahwa di Indonesia itu memiliki sistem ekonomi campuran. Ada yang bisa jelaskan apa itu sistem ekonomi campuran dan bagaimana cirinya? Ibu izin menjawab. Oke, Nikita silakan. Jadi menurut saya sistem ekonomi campuran itu adalah sistem ekonomi di mana ada peran pemerintah dan ada peran dari pasar atau masyarakat itu sendiri. Masyarakat ikut berproduksi, ikut menghasilkan ekonomi, dan juga pemerintah ikut mengawasi dan juga mengambil keputusan dalam sistem ekonomi tersebut, Bu. Oke, siap. Baik sekali ya, penjelasannya sangat lengkap. Jadi betul bahwa di sini tetap akan ada ikut campur ya, pemerintah ikut campur dalam perekonomian gitu ya. Sebagai apa? Kira-kira sebagai apa di sini pemerintah, peran pemerintahnya? Peran pemerintah. Aldila, kenapa? Ikut campurnya sebagai apa? Pengatur regulasi gitu ya, Bu? Regulasi bisa, atau sebenarnya lebih tepatnya adalah sebagai stabilisator. Ya, ini stabilisator ekonomi gitu ya. Jadi memberikan memberlakukan berbagai kebijakan-kebijakan gitu ya. Apa saja sih kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia? Ada yang tahu nggak jenis kebijakannya? Jenis kebijakannya? Dalam bidang ekonomi, Bu. Betul. Dalam bidang ekonomi itu ada beberapa kebijakan pemerintah yang kita suka dengar sih sebenarnya. Ada dua kebijakan. Apa itu? Kebijakan fiskal dan kebijakan moneter, Bu. Betul, kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Mbak Nikita bisa jelaskan apa itu kebijakan fiskal? Dalam hal apa kebijakan fiskal? Ya, Ibu, sebentar. Kebijakan fiskal itu kebijakan fiskal itu adalah konsep pengelolaan ekonomi yang negara punya hak mengatur pengeluaran pemasukan sebuah negara dengan menetapkan pajak dan membuat kebijakan demi ekonomi makro negara. Oke, jadi lebih ke apa? Poinnya dalam kebijakan fiskal Poinnya adalah dalam pemasukan suatu negara baik dari pajak gitu, Bu. Dari pajak, betul. Jadi pemerintah itu bisa menaikkan atau menurunkan pajak ya. Jadi di saat nanti inflasi itu pajak harus seperti apa gitu ya. Nanti di saat banyak pengangguran itu harus seperti apa. Oke. Kemudian ada kebijakan moneter. Kenapa? Kenapa Mas Muhammad? Berarti meningkatkan kualitas SDM juga dong, Bu? Pastinya. Jadi gini, pajak itu kan memang pendapatan utama negara Indonesia, betul? Betul. Ya.
Dalam pajak ini pasti nanti sudah dianalisis atau dialokasikan oleh pemerintah ya, khususnya untuk bidang-bidang yang urgent ya, yang memang harus maju. Misalkan itu adalah pendidikan ya. Ibu rasa sih dengan adanya pajak ya, pajak di era pendidikan saat ini yang membutuhkan banyak sekali inovasi teknologi gitu ya. Ibu rasa nanti ke depan itu bisa menaikkan sumber daya manusia yang lebih berkualitas. Seperti itu. Dan ini sudah dilakukan oleh pemerintah Indonesia saat ini ya, dengan beberapa ya kita tahu lah ya, saat ini kita sedang menghadapi di era pandemi ya, di mana semua kalangan termasuk pendidikan ya seperti kita ini, kita sudah memberdayakan teknologi ya. Nah, tinggal nanti pemerataannya nih Mas gitu. Bagaimana di daerah-daerah itu bisa merasakan atau mendapatkan hal yang sama seperti yang di kota misalkan, untuk fasilitas-fasilitas yang mendukung untuk anak didik ya, yang bersekolah atau bisa melanjutkan pendidikan yang lebih baik lagi gitu. Seperti itu Mas. Oke, terima kasih Mas Muhammad Kadafi. Lanjut ya. Nah, tadi dikatakan bahwa kita berbicara bahwa perekonomian Indonesia itu harus berkelanjutan gitu ya. Nah, ada tadi yang disebutkan, sebentar, Ibu akan tampilkan lagi. Mana tadi ya, cuma. Oke. Nah, ini ada peran ya, ada peran yang ada gitu ya, peran yang dilakukan oleh pemerintah itu adalah peran alokatif, peran distributif, stabilitatif, dan dinamisatif ya. Nah, peran ini tadi sudah dibacakan bahwa di peran alokatif menunjukkan peran pemerintah dalam mengalokasikan sumber daya ekonomi yang ada agar pemanfaatannya bisa optimal dan mendukung efisiensi produksi. Kemudian ada peran distributif berkenaan dengan peran pemerintah dalam mendistribusikan sumber daya, kesempatan dan hasil-hasil ekonomi secara adil dan wajar. Kemudian ada peran stabilitatif ya, stabilitatif itu berkenaan dengan pemerintah memelihara stabilitas perekonomian dan pemulihannya jika berada dalam keadaan yang tidak menguntungkan, dan peran dinamisator menunjukkan peran pemerintah dalam menggerakkan proses pembangunan ekonomi. Baik, sampai di sini ada yang bertanya? Sampai di sini ada yang mau bertanya? Bu, saya mau nanya dong Bu, tentang peran stabilitas. Boleh. Iya. Kenapa kan peran stabilitas? Kan dalam perencanaan pemerintah, dalam membangun ekonomi itu salah satunya terdapat peran stabilitatif kan Bu? Maksud dari peran tersebut itu apa sih Bu? Seperti kayak contohnya Bu, peran stabilitatif gitu. Terima kasih Bu. Ya, betul. Terima kasih atas pertanyaan yang sangat baik. Jadi gini, pemerintah itu kan memang di dalam sistem ekonomi campuran itu kan memang bertindak sebagai stabilisator ya. Jadi dalam kaitannya perekonomian Indonesia ini, pemerintah itu harus bisa menstabilkan khususnya itu harga-harga yang beredar di dalam masyarakat gitu. Khususnya untuk barang-barang seperti barang pokok ya, di mana pemerintah harus bisa mengalokasikan ya, harus bisa menjaga atau bisa menstabilkan harga-harga yang ada di dalam masyarakat khususnya untuk barang pokok tersebut gitu. Jadi di sini peran stabilitatif itu sangat penting gitu ya, menurut Ibu ini sangat penting karena pemerintah bisa mengendalikan gitu ya harga yang ada di pasar ya, untuk masyarakat bisa merasakan secara adil dan wajar tadi ya, secara adil dan wajar juga dalam menikmati atau memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari gitu. Karena memang di dalam hukum perekonomian gitu ya, bahwa memang manusia pasti membutuhkan 3 hal penting, yaitu sandang, pangan, dan papan gitu ya. Nah, ini berkaitan dengan stabilitatif ini, peran pemerintah memelihara harga-harga yang beredar di dalam masyarakat.
Seperti itu, Mas. Maksudnya contohnya lebih ke harga pokok yang seharusnya tidak boleh terlalu tinggi dan tidak boleh terlalu rendah, sehingga tidak ada kerugian ataupun hal yang membuat masyarakat resah untuk tidak bisa memenuhi kebutuhan mereka. Seperti itu, Mas. Baik Bu, terima kasih Bu, cukup jelas. Terima kasih. Yang lainnya, ada yang mau bertanya lagi? Saya Ini Bu, pertanyaan terakhir ya, silakan. pastikan saya mau nanya kebijakan fiskal dan moneter Bu. Ya, Pastikan fiskal dan bagaimana? pastikan fiskal dan moneter itu kan pasti punya kebijakan Bu. Ada perbedaan kebijakan. Betul, Ya, betul. itu perbedaan kebijakannya itu apa aja Bu? Terima kasih. Oke. Oke, jadi kebijakan moneter itu lebih ke apa sih teman-teman? Ada yang bisa jelaskan dulu nggak sebelum Ibu menjelaskan pertanyaan dari Mas siapa tadi? Muammar Gaddafi Bu. Gaddafi, ya, oke. Benar Ibu. Kebijakan moneter tadi ya, Bu. Iya, Ya, perbedaan kebijakan betul. fiskal dan moneter. Kalau tadi fisikal itu lebih ke penerimaan negara, baik itu dari pajak, dari biaya cukai, dan perdagangan lainnya. Nah, kalau moneter, tahu saya, itu lebih kepada kebijakan pemerintah untuk mengatur peredaran uang yang ada suatu negara. Jadi, tadi kan ada dari pajak, terus juga kan pendapatan negara ada juga dari produksi. Jadi, bagaimana keadaan keuangan suatu negara agar tidak terlalu banyak, agar tidak terjadi inflasi gitu. Oke, dari apa berarti poinnya? Kalau tadi kan fiskal dari pajak, berarti kalau moneter itu dari sisi apa? Poin apa? Oh, berarti kalau moneter sepenuhnya ada pada Bank Indonesia mungkin Bu ya? Nah, Bank Indonesia mengatur peredaran uang yang beredar di masyarakat. Tapi sebenarnya Bank Indonesia ini mengatur apa sih? BI. Ya, agar tidak terjadi inflasi itu seperti apa? Dia berarti lebih ke apa? Mengatur pertumbuhan ekonomi, investasi, dan perdagangan internasional. Oke, belum tepat. Jadi ada yang diatur di dalam kebijakan moneter ini, gitu. Menjaga jumlah uang mungkin Bu, menjaga jumlah uang di masyarakat Bu. Ya, itu betul. Menjaga jumlah uang yang beredar salah satunya. Tapi juga ada lagi nih, menjadi Takut tugas kayak- dari apa? Takutnya kayak negara Zimbabwe Zimbabwe kenapa? Negara Zimbabwe kenapa? itu yang mata uangnya bebas Bu, di Mata uangnya bebas. bebas. Iya, akhirnya kan langsung krisis moneter negaranya dia. Oke, Baik. jadi itu salah satu efek ya dalam penentuan kebijakan di dalam bidang moneter. Nah, di Indonesia itu apa kebijakan moneternya selain pemerintah mengatur peredaran uang yang ada di masyarakat gitu. BI ini, Bank Indonesia ini harus ngapain? Harus melakukan apa agar terjadi stabilisator dalam perekonomian? Mungkin menjaga nilai uang sendiri Bu. Kenapa, Mas Yudi? Menjaga nilai uang itu sendiri. Menjaga nilai rupiah gitu. Menjaga nilai uang itu salah satunya juga. Tapi sebenarnya yang paling pokok dalam tugas dari Bank Indonesia di dalam kebijakan moneter itu apa sih? Mungkin mengontrol kenaikan suku bunga Bu. Nah, itu dia. Terima kasih Mas Dava. Jadi pemerintah ya, peran pemerintah atau di sini kan kita tahunya Bank Indonesia ya untuk bidang moneter ini. Itu mengatur tingkat suku bunga gitu. Jadi tidak boleh terlalu tinggi ataupun terlalu rendah. Tingkat suku bunganya harus dijaga gitu. Nah, ini adalah tugas dari Iya Bu. Berarti itu dikelola sama Kementerian Keuangan Bu. Kenapa? Berarti itu dikelola sama Kementerian Keuangan Bu. Untuk moneter ini. Iya. Khususnya Bank Indonesia ya, kita kan lembaga keuangannya di Indonesia ini yang berperan dalam kebijakan moneter adalah Bank Indonesia. Gitu. Baik, ada lagi yang mau bertanya? Jadi tadi Ibu simpulkan ya, untuk pembelajaran hari ini itu ada 3 sistem ekonomi utama yang sudah dijelaskan oleh teman-teman, yaitu sistem ekonomi pasar, sistem ekonomi terpusat, dan sistem ekonomi campuran. Di mana masing-masing memiliki perbedaan yang cukup
signifikan ya berbedanya karena terpusat dan pasar itu sangat berlawanan gitu ya. Yang terpusat itu pemerintah mengambil alih seluruh faktor produksi yang ada di dalam masyarakat, sedangkan di sistem ekonomi pasar justru pemerintah tidak ikut campur dalam perekonomian dan memberi kebebasan kepada masyarakat untuk memiliki faktor-faktor produksi. Nah, Indonesia kenapa disebut sistem ekonomi campuran? Itu karena Indonesia menganut dari dua sistem ini, yaitu terpusat dan pasar, ya, sistem ekonomi terpusat dan sistem ekonomi pasar, di mana masyarakat masih diberikan kebebasan oleh pemerintah dalam menjalankan perekonomiannya, tetapi juga diawasi atau ikut campur apabila terjadi suatu inflasi ataupun terjadi kekurangan kekurangan dari peredaran uang gitu ya, itu diawasin semuanya oleh pemerintah gitu. Ada lagi yang mau bertanya? Mbak Maya. Oke, Aldila silakan. Contoh negara yang pure menggunakan sistem ekonomi komando itu apa ya, Bu? Ya, sebenarnya sih tidak ada yang pure banget mereka melepaskan komando ya. Ini komando ya, terpusat ya? Terpusat. Ya? Oke, terpusat. Terpusat kan berarti kan pemerintah benar-benar mengambil alih ya dari seluruh faktor produksi masyarakat. Kalau terpusat itu kebanyakan dari negara mana sih teman-teman? Eropa ya? Benar nggak? Kalau misalnya Korea Utara gitu yang sistem ideologinya komunis atau sosialis gitu ya, Bu kali? Iya, betul. Itu yang benar-benar komunis dan sosialis, di mana semua dari kegiatan perekonomian masyarakat itu diatur dan diakuinya oleh negara. Jadi tidak ada kemajuan masyarakat dalam berinovasi atau berkreativitas jadinya. Itu adalah kelemahan dari sistem ini. Tapi ini, Bu, ada Starbucks sama Apple. Orang kapitalis, Bu. Kapitalis banget, Bu. Cina ya. Iya, Cina kan itu dikendalikan oleh pemerintah ya dalam segala perekonomiannya ya. Bahkan ada yang tahu nggak? Binatang panda itu walaupun ada di negara ada di negara Indonesia misalkan, itu masih diakui sebagai miliknya negara mereka gitu. Yeah. Jadi tidak, ya itu contohnya. Jadi memang semua faktor produksi itu mereka kelola gitu. Contohnya seperti itu. Jadi hewan panda pun juga dimanapun mereka tersebar di seluruh negara itu tetap miliknya dari negara Cina tersebut gitu. Itu salah satu contohnya ya, itu hal di bidang mungkin yaitu pertukaran gitu ya, tapi apalagi ekonominya gitu. Ada tanggapan lain? Mungkin berarti Cina ideologi komunismenya itu udah nggak absolut, Bu. Nggak absolut. Kenapa dikatakan tidak absolut lagi? Ya karena di Cina itu udah banyak banget, Bu, ada Starbucks, Apple, McD. Oh, kan itu ini untuk apa nih maksudnya? Untuk apa nih? Perekonomiannya, Bu. Perekonomiannya? Ya, untuk perekonomiannya mereka dikatakan memang negara maju ya, dan dikuasai oleh pemerintah hampir ya, mungkin bisa dikatakan 90% gitu ya. Faktor produksinya pun juga bisa dikatakan mereka juga memaksimalkan faktor produksi di negara mereka untuk bisa go internasional atau bisa sampai ke pasar dunia gitu. Seperti itu sih. Oke, ada lagi? Baik, kalau sudah, terima kasih buat hari ini teman-teman yang sudah hadir. Ibu ucapkan terima kasih ya. Nanti kita akan bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Untuk itu teman-teman persiapkan, mungkin kita akan belajar melalui e-learning ya. Jadi baca materinya di pertemuan yang akan kita pelajari selanjutnya. Terima kasih, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, terima kasih Bu. Terima kasih. Terima kasih Bu. Terima kasih semuanya. Terima kasih.